Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 49. Kalau kita memang harus berpisah. Hujan masih turun, namun kali ini, tidak ada yang bicara lebih dulu. Neisen dan Zahra berdiri diam. Di bawah payung hitam itu, dekat, tapi terasa jauh. Lampu jalan memantul di genangan air. Dan di tengah dinginnya malam, mereka mulai sadar. Mungkin cinta mereka sedang berada di ujung jalan. Neisen menatap Zahra lama. Wajahnya basah oleh hujan. Namun yang lebih menyakitkan adalah tatapan matanya. Lelah, takut, dan perlahan mulai menyerah. Neisen menarik napas pelan. Kalau kamu mau berhenti, suaranya berat. Aku nggak akan nyalahin kamu. Kalimat itu langsung membuat air mata Zahra jatuh lagi. Kali ini, Neisen tidak lagi memintanya bertahan. Zahra menggigit bibirnya. Aku benci kalau semuanya jadi kayak gini. Neisen tersenyum kecil. Aku juga. Sunyi kembali turun di antara mereka. Hanya suara hujan dan kendaraan yang lewat perlahan. Aku sayang sama kamu, Neisen berkata pelan. Tapi aku mulai takut. Ia menunduk sebentar. Rasa sayang ini malah nyakitin kamu terus. Zahra langsung menangis lebih keras, karena itu juga yang ia rasakan. Neisen melangkah mendekat, pelan, hati-hati, seolah takut, bahkan untuk menyentuhnya. Aku nggak pernah nyesel ketemu kamu. Tatapan Neisen hangat, lembut, namun menyakitkan. Dan kalau suatu hari nanti, kita memang harus berpisah. Suara Neisen mulai bergetar. Aku cuma mau kamu tahu. Ia mengusap pelan air mata Zahra. Kamu adalah hal terbaik yang pernah datang di hidup aku. Zahra langsung menutup mulutnya. Tangisnya pecah, karena kalimat itu terdengar seperti perpisahan. Neisen jangan ngomong kayak gitu. Neisen tersenyum kecil, namun matanya mulai merah. Aku cuma nggak mau. Kalau nanti semuanya benar-benar hancur, kita malah saling benci. Hujan turun semakin deras. Payung itu hampir tidak mampu melindungi mereka lagi. Dan Zahra benar-benar merasa ia bisa kehilangan Neisen. Bukan karena rasa cintanya hilang, tapi karena dunia terlalu keras untuk mereka lawan. Neisen, suara Zahra kecil, takut, kalut. Kalau kita berhenti. Ia menatap Neisen dengan mata penuh air. Apa kamu bakal baik-baik aja? Neisen diam cukup lama, lalu tersenyum tipis. Gak, jawaban jujur itu justru menghancurkan Zahra lebih dalam. Tapi, Neisen menggenggam tangan Zahra perlahan. Aku juga gak mau lihat kamu terus sakit. Sunyi, panjang, menyiksa. Mobil-mobil terus lewat. Dunia terus berjalan. Namun malam itu, dunia mereka terasa berhenti. Zahra akhirnya memeluk Neisen. Erat sekali, seolah waktu benar-benar akan mengambilnya pergi. Neisen memeluk balik, dan akhirnya, tidak ada lagi janji, tidak ada keyakinan. Hanya dua orang, yang saling mencintai, dan sama-sama takut kehilangan. Neisen memejamkan mata, lalu berbisik pelan di dekat telinga Zahra. Kalau nanti kita harus berpisah, tolong jangan lupa, aku pernah sayang kamu, sebesar ini. Dan malam itu, di bawah hujan yang tidak kunjung berhenti, mereka akhirnya sadar. Kadang cinta paling besar bukan tentang mempertahankan, tapi tentang belajar melepaskan tanpa berhenti mencintai. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.